Amanah Diniyah dan Wataniyah. Pada Jumat 21 Juni 2024, berlangsung acara silaturahim dan temu NU sedunia di Altair Tower Hotel, Mekah, Arab Saudi. Acara ini dihadiri ratusan nadiyin dan nadiyat yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan itu, Khatib A'am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Ahmad Said Asrori menyampaikan pentingnya bersyukur atas kesempatan menunaikan ibadah haji. Pengasuh Pondok Pesantren Radatul Tulab Wonosari, Tempuran Magelang, Jawa Tengah itu juga mengingatkan jamaah mengenai posisi strategis Nahdlatul Ulama di Indonesia. Putra dari Kiai Haji Asrori Ahmad ini menjelaskan anugerah ini harus dijaga. Kedudukan strategis NU ini ditegaskan dengan adanya dua amanah bagi organisasi keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia ini, yaitu tanggung jawab keagamaan dan kebangsaan. Sebagai organisasi yang sejak awal menetapkan visi keagamaan dan kebangsaan, tentu NU berkepentingan dengan upaya menetapkan pelaksanaan ajaran agama Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini menjadi urgen sebab haluan sekaligus ideologi NU ini dipandang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dari sisi agama dan budaya, sehingga keberadaan ideologi ini dapat menjadi jembatan untuk membangun harmoni seluruh elemen bangsa ini. Visi kebangsaan NU tentu diarahkan untuk tetap istiqomah mempertahankan NKRI sebagai kesepakatan bersama para pendiri bangsa, termasuk di dalamnya tokoh NU dan Muhammadiyah. Dalam konteks tanggung jawab kebangsaan, Kiai Ahmad Said Asrori selanjutnya menyampaikan pentingnya kemerdekaan di dalam pendidikan, perekonomian, dan spiritualitas. Dari sini kita dapat membaca ritme perjalanan NU dari masa ke masa, tentu yang berada pada on the right track atau menjaga agama dan NKRI. Himayah, memperjuangkan dan menjaga serta merawat hasil perjuangan merupakan amanah berat yang mesti dijaga dan dipikul. Inilah sejatinya yang sedang dilakukan oleh organisasi Islam terbesar di dunia ini, Nahdlatul Ulama. Organisasi yang telah berusia seabad ini memiliki sejarah panjang menjaga dan merawat hasil perjuangan para pendahulu bangsa ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan warisan terbesar para pendiri bangsa ini untuk generasi hari dan mendatang. Pada konteks semacam ini, NU telah sejak awal menetapkan posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga dan merawat warisan tersebut. Perjuangan NU sejak lama antara lain adalah jihad menjaga negeri. Apa yang telah dilakukan? Selain terlibat di dalam perumusan dasar negara dan bentuk negara yang baru merdeka, sejumlah tokoh NU dan santri NU pada langkah selanjutnya adalah mempertahankan kemerdekaan yang telah direbut dari para penjajah. Sejumlah kiai di berbagai daerah terutama di Pulau Jawa menggerakkan para santri untuk terlibat di dalam perang fisik melawan kolonialisme Belanda yang akan kembali menjajah negeri yang baru merdeka ini. Di saat organisasi ketentaraan belum terlalu banyak memiliki prajurit yang memadai, para kiai dan santri menjadi penopang kekurangan prajurit di lapangan perjuangan. Puncak perjuangan itu adalah melalui resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Resolusi jihad ini kemudian menjadi fondasi teologis yang sangat mumpuni sehingga mengobarkan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang sangat terkenal itu. Kewajiban jihad mempertahankan kemerdekaan melalui resolusi jihad ini sesungguhnya memperlihatkan kecintaan anak-anak negeri khususnya kaum santri terhadap bangsa ini. Semboyan Hubul Waton Minal Iman ini kemudian terus menggema hingga hari ini. Semboyan Hubul Waton Minal Iman ini meletakkan fondasi teologis dalam hubungannya dengan negara. Mencintai negeri ini merupakan sebagian daripada iman. Sejatinya semboyan merupakan maklumat iman atau agama dan negara yang tentu diinspirasi oleh tokoh Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa kesempatan Nabi SAW memperlihatkan ekspresi kecintaan terhadap ibu pertiwi tanah kelahirannya, Mekah, dalam sejumlah pernyataannya atau hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Wahai Mekah, alangkah indahnya engkau sebagai negeri dan aku sangat mencintaimu.
Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, maka aku tidak akan tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Ismail Haqi Al-Hanafi, Rahul Bayan, Beirut, Dar Al-Fikri, Juz 6, halaman 441-442. Dalil tersebut menegaskan pentingnya mencintai tanah air. NU sejak awal menegaskan pentingnya mencintai tanah air yang dibuktikan dengan resolusi jihad yang mengamanahkan pentingnya membela negeri Islam dari kolonialisme. Ini diinspirasi dari sebuah kitab penting, Bughya al-Mustarsyidin, karangan Sayyid Abdurrahman Ba'alawi al-Masyhur. Sebagaimana diketahui bahwa nasionalisme NU dibentuk di dalam muktamar atau musyawarah nasional atau munas alim ulama. Pertama, pengakuan wilayah Nusantara sebagai Dar al-Islam atau wilayah Islam pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin 1936. Ini mafhum diketahui, di mana NU menetapkan wilayah Nusantara yang saat itu dikuasai pemerintah kolonial Belanda sebagai Dar al-Islam. Pemaknaan Dar al-Islam bukan sebagai negara Islam atau Daulah Islamiyah, melainkan wilayah Islam. Telah menumbuhkan nasionalisme karena NU mengakui Nusantara sebagai tanah kaum muslim. Karena status keislaman ini, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada Oktober 1945, membela tanah air dari penjajahan, fardu ain hukumnya. Kedua, afirmasi atas pembentukan negara bangsa atau nation state Indonesia, bukan negara Islam. Ini terjadi pada keterlibatan Kiai Wahid Hasyim pada sidang BPUPKI PPKI 1945. Ketiga, penahbisan Presiden Republik Indonesia atau RI sebagai pemimpin dalam keadaan darurat yang memiliki otoritas Wali al-Amri al-Daruri bi al-Syaukah melalui Munas Alim Ulama di Cipanas 1954. Disebut darurat karena Presiden Republik Indonesia tidak sepenuhnya sah menurut fikih Sunni sebab tidak memenuhi syarat sebagai khalifah dunia Islam. Namun secara konstitusional ia memiliki kekuasaan sehingga sah menerapkan syariah Islam, terutama penunjukan wali hakim dalam pernikahan muslim. Melalui penahbisan ini pemerintah Republik Indonesia sah secara syar'i. Di lapangan keagamaan, NU sejak awal misalnya melalui Kanun Asasi Nahdlatul Ulama yang disusun oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari telah menetapkan Al-Sunnah wal Jamaah sebagai haluan dan ideologi keagamaan. Aswaja ini dipandang sebagai ideologi yang moderat dan sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Bagi NU, aswaja merupakan falsafah hidup yang membentuk sistem keyakinan, metode pemikiran, dan tata nilai. Dengan kecakupan itu, aswaja menjadi sangat luas dan menyeluruh sehingga bisa disebut way of life atau cara hidup, sebagaimana Islam itu sendiri. Sebagai sikap hidup, maka perilaku warga NU dibangun di atas fondasi tawazun, tawasud, dan ta'adul. Sebagai sikap yang moderat yang dikembangkan NU ini sangat penting untuk terus dirawat dan diwariskan kepada generasi mendatang. Sebab tantangan masa depan tentu akan semakin berat secara internal. Kita diharapkan pada masalah-masalah keagamaan dan kebangsaan yang cukup pelik. Dalam kondisi ini diperlukan sikap yang moderat di kalangan umat Islam secara khusus di kalangan warga NU. Secara eksternal kita juga dihadapkan pada ancaman dari luar yang akan banyak memberi pengaruh kepada sikap hidup dan bukan tidak mungkin akan semakin mengaburkan identitas keindonesiaan kita. Maka pada titik inilah pentingnya sikap NU sebagai penjaga ritme bangsa ini. Walhasil, tugas utama NU adalah menjaga agama dan negara. Hafiz al-Din wa al-Daulah, himayah al-Din wal al-Daulah merupakan tugas mulia yang perlu terus dipelihara. Dan dari sinilah sesungguhnya inspirasi Buletin Himayah yang kini berada di hadapan pembaca. Buletin ini, Himayah, sejatinya merupakan media dan ikhtiar untuk terus merawat negara sekaligus menjaga ajaran Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu alam bisyawab.